Contoh lain, saya tadi sampaikan di awal akan kita ambil 3 sampel hadis Nabi tentang meniti jalan menuju surga. Sampel yang kedua adalah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam baru tiba di Madinah, dari Makkah baru tiba di Madinah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tadkhulul jannata bis salam, kalian akan masuk surga dengan selamat sentosa, selamat sejahtera. Dan pada saat itu Rasul mengatakan kepada penduduk Madinah, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Ini hadis terkenal ini. Afsus salam. Yang kedua beliau bilang apa? Yang pertama afsus salam, sebarkan salam. Jadi ini Rasul berbicara di ruang publik, amal yang dapat menjadikan orang masuk surga. Kalau tadi Rasul berbicara kepada sahabat yang bertanya, maka beliau jawab dengan jawaban khusus, jangan syirik, tunaikan salat, zakat, puasa, haji, rukun Islam, khusus. Di ruang publik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, afsus salam, wahai segenap manusia, sebarkanlah salam. Kita diminta untuk saling mendoakan kepada sesama kita ketika berjumpa. Doakan assalamu alaikum, keselamatan bagi kalian. Ngucapin salam ini pahalanya sudah besar. Apalagi di sana ada 3, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keselamatan, berkah, keselamatan, rahmat dan berkah. Assalamualaikum 10, warahmatullah 10, wabarakatuh 10. Dia sudah dapat 30 pahala baru ngucap. Belum di sana nanti akan dibalas lagi oleh saudara kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang kedua beliau menjawab, wa'at imut ta'am. Apa jawaban beliau? Wa'at imut ta'am. Beliau berkata kepada seluruh umat manusia yang menyambut Rasul pada saat itu di Madinah, dan berikanlah makanan. Pentingnya kita untuk memperhatikan kondisi sekitar, untuk melihat kanan kiri kita. Jadi Islam ini selain membahas bab hablum minallah, juga membahas bab hablum minan nas. Penting kita beramal itu bukan sekedar yang sifatnya hubungan kepada Allah, tapi juga beramal yang sifatnya hubungan kepada sesama manusia. Contohnya adalah wa'at imut ta'am, berikanlah makanan kepada orang yang membutuhkan. Jadi kalau kepada orang yang membutuhkan ini namanya sedekah. Kalau untuk merekatkan silaturahim meskipun dia tidak butuh, tapi untuk merekatkan persaudaraan ini namanya hadiah. Jadi kalau mau memberi makan itu tidak nunggu yang diberi miskin, tidak. Meskipun seperti Pak Santos misalnya, yang tiap hari bawa makanan misalnya, bawa makanan Pak ya. Nah, bawa apa? Ya, boleh tidak diberi makan? Boleh, sebagai hadiah untuk merekatkan persaudaraan. Ya, jadi sejak 14 abad yang lalu Islam sudah mengajarkan bagaimana kita hendaknya berbagi kepada lingkungan sekitar. Wa'at imut ta'am. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan wasilul arham, sambunglah hubungan silaturahim. Jadi berbagi makanan, sambung silaturahim. Dan dulu di tempat kita itu, zaman saya dulu itu masih sering, ketika saya kecil dulu, yang namanya sama tonggo teparu itu berbagi makanan. Nah, kalau zaman sekarang sudah mulai, nah masih ada apa enggak? Masih, tapi tidak seperti dulu ya, tidak seperti dulu. Jadi kalau misalnya ngunduh klopo tetangganya dikasih, ngunduh rambutan tetangganya dikasih, panen kacang tetangganya dikasih. Itu zaman dulu.
Nah, panen telur, nah ini Pak Berkah. Ya. Tetangganya dikasih misalnya. Kemudian ayam pekiran tetangganya dikasih, itu zaman dulu. Sekarang biasanya kadang-kadang kalau sudah terima uang lupa sama tetangga. Panen brambang tonggone mambu brambangi. Panen apa meneh? Panen klopo muruh klopone. Ya. Jadi pentingnya untuk berbagi. Itu juga salah satu wasilah meniti menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi punyanya apa bagikan kepada tetangganya. Tidak harus banyak, yang penting adalah perhatian kita kepada mereka. Baik, silaturahim. Silaturahim ini maknanya adalah menjalin hubungan kepada mereka yang masih punya hubungan darah. Saya masih ingat juga, kalau zaman dulu itu yang namanya saudara itu jauh sekalipun masih bisa disambung, masih ketemu. Saat ini biasanya yang ketemu cuma yang pokok. Paling banter mandek nang paman ro bibi. Yang lain sudah embuh. Itu pun ketemu setahun sekali kalau mudik. Dan celakanya lagi tahun ini tidak mudik. Ya, 2 kali. Oh ya. Baik. Jadi penting kita menjalin silaturahim. Tidak harus ketemu. Alhamdulillah sekarang sudah ada WhatsApp, sudah ada video call, sudah ada Zoom, sudah ada telepon. Itu semua juga bisa menjadi sarana silaturahim. Silahkan bisa digunakan untuk silaturahim. Baik. Kemudian sallu wan nasu niyam. Rasul menjelaskan salatlah ketika orang-orang sedang tidur. Kita diminta untuk bermunajat, berdoa di malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Ini juga salah satu amal yang dapat memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di ruang publik. Salatlah ketika orang-orang terlelap dalam tidurnya. Dan ini salat yang sulit. Kenapa? Karena kata Nabi, balas syaiton fi udunaihi. Setan itu akan mengencingi telinga kita sehingga kita susah untuk bangun malam. Selain itu juga kita sulit bangun malam, kata Imam Hasan Al-Basri, karena kita terlalu banyak berbuat dosa, sehingga dosa-dosa kita ini membuat kita susah untuk bangun malam, kata Imam Hasan Al-Basri. Maka kalau kita tidak bisa bangun malam untuk sholat malam, maka lihatlah dosa-dosamu, karena engkau terbebani oleh dosa-dosamu sehingga engkau tidak bisa bangun malam. Nah, maka Bapak dan Saudara, penting bagi kita untuk bisa sholat di waktu malam. Alhamdulillah kalau Ramadan ini diawalkan sholat tarawih, ini juga termasuk sholat lail. Maka itu bisa dilanjutkan bukan hanya di bulan Ramadan, tapi juga di bulan lain. Setelah Rasul menjelaskan amal ini, afsus salam, menebarkan salam, wa'at imut ta'am, berbagi kepada lingkungan sekitar, berbagi makanan, kemudian wasilul arham, menjalin hubungan silaturahim, salluwan nasuniyam, salat di waktu malam, maka Rasul mengatakan tadkhulul jannata bis salam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Nah, jadi kamu akan masuk surga dengan selamat. Ini penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kedua.